Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maudi, gimana kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan kisahku. Aku seorang PNS yang dianggurin oleh suamiku sendiri. Gimana kisahku? Tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, biar hubungan kita menjadi lebih harmonis. Dan dari sinilah kisahku dimulai. Aku adalah Risa, seorang wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil PNS. Kehidupanku tampaknya sempurna di luar sana. Aku menikah dengan Dimas, seorang pria yang lebih tua dariku, namun sangat berhasil dalam karirnya. Dimas adalah direktur di sebuah perusahaan ternama di Jawa Tengah. Kami telah menikah selama 3 tahun, namun sayangnya, sampai sekarang kami belum dikaruniai anak. Aku sudah berusaha sabar, berharap waktu akan memberikan jawabannya. Pernikahanku dengan Dimas awalnya sangat membahagiakan. Dalam 1,5 tahun pertama, Dimas selalu ada untukku. Dia sangat perhatian dan selalu menyempatkan waktu untuk bersamaku. Bahkan di tengah kesibukannya, kami menikmati kebersamaan itu. Terasa seperti segala sesuatunya sempurna. Namun, belakangan ini, segalanya mulai berubah. Dimas semakin jarang pulang ke rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar kota dengan alasan tugas pekerjaan. Awalnya, aku tidak begitu mempedulikannya. Bahkan aku mencoba mengerti dan tidak menuntut lebih. Tetapi semakin lama aku merasa semakin terabaikan. Bahkan saat dia pulang, rasanya seperti ada jarak di antara kami. Perhatian yang dulu ada kini mulai hilang. Suatu saat aku mulai merasa kesepian dan jenuh. Hari itu, aku merasa sangat terpuruk. Aku merasa seperti terperangkap dalam rutinitas yang membosankan. Pekerjaan, rumah, dan kesepian. Aku memutuskan untuk keluar dan mencoba mencari sedikit kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Pergi ke kafe favoritku untuk sekedar menghabiskan waktu sendiri. Setibanya di kafe, aku memesan segelas cappuccino hangat dan beberapa cemilan ringan. Suasana di kafe ini sangat nyaman, dengan pencahayaan redup dan musik yang lembut. Aku duduk di pojok, menikmati kesendirian. Meresapi setiap tegukan kopi yang terasa hangat dan menenangkan. Namun, entah kenapa, hatiku tetap terasa kosong. Tiba-tiba, aku merasakan ada seseorang yang menatapku. Aku mengangkat wajahku dan bertemu dengan sepasang mata yang tajam dan penuh perhatian. Seorang pria yang duduk beberapa meja dari tempatku. Ia tampak lebih matang, dengan penampilan yang cukup menawan. Senyumnya mengembang tipis saat matanya beradu pandang dengan mataku. Aku merasa sedikit terkejut. Tapi juga ada sesuatu yang aneh dalam hatiku. Seolah ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa menit kemudian pria itu berdiri dan berjalan ke arahku. Aku sedikit gugup, namun mencoba tetap tenang. "Hai, bolehkah aku bergabung?" Tanyanya dengan suara yang santai namun memikat. Aku terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan ajakannya. Namun aku merasa tidak bisa menolak. "Tentu," jawabku akhirnya. Dia tersenyum dan duduk di hadapanku. "Nama saya Alex, nama disamarkan," katanya, memperkenalkan diri dengan gaya yang sangat santai. "Aku Risa," jawabku dengan suara pelan, sedikit gugup. Alex lalu mulai mengobrol dengan santai. Kami berbicara tentang berbagai hal ringan, hobi, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Aku merasa aneh, karena dalam beberapa menit saja, percakapan kami mengalir begitu alami, seolah kami sudah saling mengenal bertahun-tahun. Rasanya begitu nyaman, sesuatu yang tidak bisa kurasakan dalam waktu yang lama.
Semua berjalan lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Aku dan Alex semakin terlibat, dan hubungan kami mulai bergerak melewati batas yang aku tahu tak seharusnya kulangkahi. Pagi itu saat aku bersiap-siap untuk bekerja, aku menerima pesan dari Alex. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Bisakah kita bertemu lagi? Aku ada di hotel yang sama seperti kemarin. Aku menatap ponselku dengan tangan gemetar. Pesannya sederhana tetapi mengandung undangan yang jelas. Aku tahu apa yang dia inginkan, dan bagian terdalam dari diriku juga menginginkannya. Saat tiba di hotel, aku mencoba mengontrol napasku yang tidak karuan. Alex sudah menungguku di lobi, mengenakan setelan kasual yang rapi. Ia tersenyum ketika melihatku, senyum yang membuatku melupakan semua keraguan. "Risa," katanya lembut, menggenggam tanganku. "Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin bersamamu apapun yang terjadi." Kami masuk ke kamar yang sudah ia pesan. Begitu pintu tertutup, ia memelukku dari belakang, membenamkan wajahnya di leherku. Sentuhan itu membuatku gemetar, antara ketakutan dan gairah yang menggebu-gebu. "Alex, kita tidak seharusnya," bisikku, setengah hati mencoba menghentikannya. "Tapi kita di sini sekarang," balasnya. "Dan aku ingin membuatmu merasa istimewa, sesuatu yang mungkin selama ini kamu rindukan." Ia membalikkan tubuhku, menatap mataku dalam-dalam sebelum akhirnya menciumku. Kali ini ciumannya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Ada urgensi di sana, hasrat yang tak tertahankan. Aku kehilangan diriku malam itu. Segala batasan yang pernah kubangun runtuh begitu saja di bawah sentuhan Alex. Ia memperlakukanku dengan penuh perhatian, memastikan aku merasa diinginkan setiap saat. Setiap gerakan, setiap desahan yang keluar dari mulutnya membuatku semakin larut dalam momen itu. Ketika semuanya usai, aku terbaring di sampingnya. Napasku masih tersengal. "Risa," bisiknya, menatapku dengan mata yang penuh kehangatan. "Aku ingin membuatmu bahagia. Aku ingin selalu ada untukmu." Aku tidak menjawab. Bagaimana aku bisa? Aku tahu hubungan ini salah, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa hidup saat bersamanya. Ketika aku kembali ke rumah, Dimas sudah pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, membaca dokumen-dokumen kerjanya. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh. "Hanya makan siang dengan teman," jawabku singkat. Berusaha terdengar santai. Dimas mengangguk tanpa banyak bicara. "Itu saja?" Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada rasa ingin tahu. Aku merasa kesal tetapi juga lega. Jika Dimas lebih memperhatikanku, mungkin aku tidak akan sejauh ini dengan Alex. Malam itu, aku mencoba memulai percakapan dengan Dimas. "Mas, bagaimana kalau kita liburan akhir pekan ini? Kita sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama." Dimas menatapku sebentar sebelum menjawab. "Akhir pekan ini aku ada rapat penting." "Mungkin lain kali ya?" "Lain kali. Selalu lain kali." Aku tersenyum pahit, menyembunyikan kekecewaanku. Hari-hari berikutnya aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Tetapi pikiranku terus melayang kepada Alex. Setiap kali aku melihat ponselku, ada pesan darinya. "Aku ingin melihatmu lagi, Risa. Aku rindu." Aku mencoba menahan diri, tetapi akhirnya aku menyerah. Kami mulai bertemu lebih sering, terkadang bahkan selama jam kerja. Kami pergi ke hotel-hotel kecil yang tersembunyi, tempat di mana tidak ada yang akan mengenali kami. Setiap pertemuan menjadi semakin intens, semakin sulit untuk dihentikan.
Alex tahu bagaimana membuatku merasa diinginkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam hubunganku dengan Dimas. Namun, dalam setiap momen kebahagiaan itu, selalu ada bayangan rasa bersalah yang menghantui. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa berhenti. Suatu hari setelah salah satu pertemuan kami di hotel, Alex menatapku dengan serius. "Risa, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya. Aku terdiam, merasakan dadaku sesak. "Apa maksudmu, Alex?" "Kita harus memutuskan apa yang sebenarnya kita inginkan," katanya. "Aku tidak ingin hanya menjadi rahasia kecil dalam hidupmu. Aku ingin lebih." Kata-katanya membuatku bingung. Aku tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkan Dimas, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan Alex. "Alex, aku mencoba menjelaskan. Tetapi ia menghentikanku dengan menciumku lagi. Seolah ingin menghapus semua keraguan dalam pikiranku. "Risa, boleh aku bertanya sesuatu?" Alex berkata, tiba-tiba mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. "Tentu, apa itu?" jawabku, sedikit bingung dengan perubahan mendadaknya. "Apakah kamu bahagia dengan pernikahanmu?" Ia menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu, tetapi ada juga kelembutan di sana. Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku tahu jawabannya otot, tapi aku tidak yakin apakah aku ingin mengatakannya. Setelah beberapa detik hening, aku menjawab dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Aku tidak tahu. Aku mencintai Dimas, tapi belakangan ini aku merasa terabaikan. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan aku merasa seperti tidak ada lagi ruang untuk kudata dalam hidupnya." Alex mengangguk, seolah memahami sepenuhnya apa yang aku rasakan. Aku mengerti bagaimana rasanya. Kadang kita butuh seseorang yang benar-benar melihat kita, bukan hanya keberadaan kita. Kata-katanya menusuk hati. Aku merasa dia berbicara bukan hanya tentang diriku, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum aku sempat membuka mulut, ia melanjutkan. "Risa, aku tidak bermaksud mencampuri kehidupanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berhak merasa bahagia. Dan jika suatu saat kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku akan selalu ada untukmu." Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku merasa tersentuh oleh perhatiannya. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam hatiku. Tetapi saat aku menatap mata Alex, semua keraguan itu seolah lenyap. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman, merasa dihargai. Setelah pertemuan itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan Alex. Cara dia berbicara, tatapannya dan senyumnya yang selalu membuat hatiku berdebar. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa mengendalikannya. Perasaanku pada Alex semakin tumbuh, sementara hubunganku dengan Dimas semakin terasa hampa. Beberapa minggu kemudian, aku dan Alex memutuskan untuk pergi ke mall bersama. Awalnya, tujuannya sederhana, hanya untuk bersantai dan menikmati waktu. Kami tertawa dan bercanda seperti dua sahabat lama. Namun, ketika kami berjalan di sepanjang koridor mall, Alex tiba-tiba berhenti dan memandangku. "Risa," katanya pelan, tapi nadanya begitu serius. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku menatapnya, merasa sedikit gugup. "Apa itu?" Alex tersenyum tipis. Aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku merasa nyaman bersamamu, lebih dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Hatiku berdebar kencang.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebelum aku sempat menjawab, Alex melanjutkan. Aku tahu kamu sudah menikah, dan aku tidak ingin merusak itu. Tapi aku tidak bisa memungkiri perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Perasaan bersalah melintas di benakku. Tetapi ada juga rasa hangat yang tidak bisa aku abaikan. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku juga mulai merasakan hal yang sama terhadap Alex. Saat kami berjalan kembali ke mobil, suasana menjadi lebih hening. Namun, sebelum kami berpisah, Alex berkata dengan nada yang lebih ringan. Risa, jangan terlalu memikirkan apa yang aku katakan. Aku hanya ingin jujur dengan perasaanku. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Perasaan di hatiku semakin rumit. Dan aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang samar-samar. Aku dan Alex semakin sering bertemu. Seringkali tanpa alasan yang jelas. Kadang hanya untuk minum kopi di kafe favorit kami, atau sekadar berbicara berjam-jam di telepon. Hubungan ini semakin intens, meskipun kami berdua tahu bahwa kami sedang bermain api. Namun, malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Aku baru saja selesai menghadiri rapat kerja yang melelahkan di kantor. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari Alex. Aku tahu hari ini pasti berat untukmu. Aku ada di hotel dekat taman kota. Aku butuh bicara denganmu, Risa. Kumohon, datanglah. Aku membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Ini adalah pertama kalinya Alex memintaku untuk datang ke tempat yang begitu private. Aku tahu ini keputusan yang salah. Tetapi ada sesuatu dalam pesannya yang membuatku tidak bisa berkata tidak. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan pintu kamar hotel yang telah ia sebutkan. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Pintu terbuka dan Alex berdiri di sana, mengenakan kemeja putih yang longgar dengan senyuman kecil di wajahnya. Risa, terima kasih sudah datang, katanya. Suaranya rendah dan menenangkan. Aku masuk, merasa gugup dan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Aku hanya ingin bicara, katanya sambil menunjuk sofa di sudut ruangan. Aku tidak akan memaksa apapun. Aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Aku mengangguk, duduk di sofa dengan hati-hati. Apa yang ingin kamu bicarakan, Alex? Tanyaku. Mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku merasa semakin hari, aku semakin sulit menjauh darimu, Risa. Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu sudah menikah. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku hanya ingin jujur denganmu. Kata-katanya membuatku terdiam. Hatiku bergejolak antara rasa bersalah dan perasaan hangat yang tak terduga. Sebelum aku sempat menjawab, Alex melanjutkan. Risa, aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku peduli padamu. Lebih dari sekadar teman. Aku menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Alex, aku juga merasa hal yang sama. Tapi ini salah. Aku tidak bisa melakukan ini pada Dimas. Aku tahu, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu.
Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada bagian dari diriku yang kembali hidup. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Alex, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alex mendekat dan menggenggam tanganku. Sentuhannya begitu lembut, tetapi juga penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Risa, bisiknya, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku tidak tahu apa yang mendorongku, tetapi dalam sekejap aku membiarkan diriku larut dalam momen itu. Kami saling menatap, dan sebelum aku menyadarinya, bibir kami bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut, namun penuh gairah. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersalah kepada Dimas. Namun, di sisi lain, ada rasa bahagia yang tak bisa aku abaikan. Alex memberiku perhatian yang selama ini aku rindukan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menjauh darinya. Ketika aku masuk ke rumah, Dimas sedang duduk di ruang tamu, menatap layar laptopnya. "Kamu pulang terlambat," katanya tanpa menoleh. "Ada rapat tambahan," jawabku singkat. Ia hanya mengangguk dan kembali fokus pada pekerjaannya. Aku berdiri di sana selama beberapa detik. Berharap ia akan menanyakan lebih banyak. Berharap ia akan memperhatikan diriku. Tapi harapan itu hanya tinggal harapan. Aku berjalan ke kamar, melepaskan sepatu dengan malas. Pikiranku terus-menerus kembali ke Alex. Senyumnya, suaranya, dan ciuman itu saat aku sedang mencoba tidur, ponselku bergetar. Aku mengambilnya dengan cepat, dan seperti yang sudah aku duga, itu adalah pesan dari Alex. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak menyesali apa yang terjadi tadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku belakangan ini. Aku membaca pesan itu berulang kali, merasa dadaku sesak oleh emosi. Aku tahu aku harus menjauh darinya. Tetapi aku tidak yakin apakah aku mampu melakukannya. Semua berjalan lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Aku dan Alex semakin terlibat, dan hubungan kami mulai bergerak melewati batas yang aku tahu tak seharusnya kulangkahi. Pagi itu saat aku bersiap-siap untuk bekerja, aku menerima pesan dari Alex. "Aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Bisakah kita bertemu lagi? Aku ada di hotel yang sama seperti kemarin." Aku menatap ponselku dengan tangan gemetar. Pesannya sederhana tetapi mengandung undangan yang jelas. Aku tahu apa yang dia inginkan, dan bagian terdalam dari diriku juga menginginkannya. Saat tiba di hotel, aku mencoba mengontrol napasku yang tidak karuan. Alex sudah menungguku di lobi, mengenakan setelan kasual yang rapi. Ia tersenyum ketika melihatku, senyum yang membuatku melupakan semua keraguan. "Risa," katanya lembut, menggenggam tanganku. "Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin bersamamu apapun yang terjadi." Kami masuk ke kamar yang sudah ia pesan. Begitu pintu tertutup, ia memelukku dari belakang, membenamkan wajahnya di leherku. Sentuhan itu membuatku gemetar, antara ketakutan dan gairah yang menggebu-gebu. "Alex, kita tidak seharusnya," bisikku, setengah hati mencoba menghentikannya. "Tapi kita di sini sekarang," balasnya. "Dan aku ingin membuatmu merasa istimewa. Sesuatu yang mungkin selama ini kamu rindukan." Ia membalikkan tubuhku, menatap mataku dalam-dalam sebelum akhirnya menciumku. Kali ini ciumannya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Ada urgensi di sana, hasrat yang tak tertahankan.
Aku kehilangan diriku malam itu. Segala batasan yang pernah kubangun runtuh begitu saja di bawah sentuhan Alex. Ia memperlakukanku dengan penuh perhatian, memastikan aku merasa diinginkan setiap saat. Setiap gerakan, setiap desahan yang keluar dari mulutnya membuatku semakin larut dalam momen itu. Ketika semuanya usai, aku terbaring di sampingnya, napasku masih tersengal. "Risa," bisiknya, menatapku dengan mata yang penuh kehangatan. "Aku ingin membuatmu bahagia. Aku ingin selalu ada untukmu." Aku tidak menjawab. Bagaimana aku bisa? Aku tahu hubungan ini salah, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa hidup saat bersamanya. Ketika aku kembali ke rumah, Dimas sudah pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, membaca dokumen-dokumen kerjanya. "Kamu dari mana?" tanyanya tanpa menoleh. "Hanya makan siang dengan teman," jawabku singkat, berusaha terdengar santai. Dimas mengangguk tanpa banyak bicara. "Itu saja? Tidak ada pertanyaan lebih lanjut? Tidak ada rasa ingin tahu?" Aku merasa kesal tetapi juga lega. Jika Dimas lebih memperhatikanku, mungkin aku tidak akan sejauh ini dengan Alex. Malam itu, aku mencoba memulai percakapan dengan Dimas. "Mas, bagaimana kalau kita liburan akhir pekan ini? Kita sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama." Dimas menatapku sebentar sebelum menjawab. "Akhir pekan ini aku ada rapat penting." "Mungkin lain kali ya?" "Lain kali. Selalu lain kali." Aku tersenyum pahit, menyembunyikan kekecewaanku. Hari-hari berikutnya aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Tetapi pikiranku terus melayang kepada Alex. Setiap kali aku melihat ponselku, ada pesan darinya. "Aku ingin melihatmu lagi, Risa. Aku rindu." Aku mencoba menahan diri, tetapi akhirnya aku menyerah. Kami mulai bertemu lebih sering, terkadang bahkan selama jam kerja. Kami pergi ke hotel-hotel kecil yang tersembunyi, tempat di mana tidak ada yang akan mengenali kami. Setiap pertemuan menjadi semakin intens, semakin sulit untuk dihentikan. Alex tahu bagaimana membuatku merasa diinginkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam hubunganku dengan Dimas. Namun, dalam setiap momen kebahagiaan itu, selalu ada bayangan rasa bersalah yang menghantui. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa berhenti. Suatu hari setelah salah satu pertemuan kami di hotel, Alex menatapku dengan serius. "Risa, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya. Aku terdiam, merasakan dadaku sesak. "Apa maksudmu, Alex?" "Kita harus memutuskan apa yang sebenarnya kita inginkan," katanya. "Aku tidak ingin hanya menjadi rahasia kecil dalam hidupmu. Aku ingin lebih." Kata-katanya membuatku bingung. Aku tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkan Dimas, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan Alex. "Alex, aku mencoba menjelaskan. Tetapi ia menghentikanku dengan menciumku lagi. Seolah ingin menghapus semua keraguan dalam pikiranku.